anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan mempelajari tentang tema yang sama, namun pembahasan yang berbeda ya. Yaitu tentang teknik pengolahan, tahapan pengolahan, penyajian, dan pengemasan. Tetap semangat menjalankan puasa di tahun ini, dan selamat belajar! Kita akan masuk pada teknik pengolahan yang pertama, yaitu teknik pengolahan pangan basah atau moist heat. Ada teknik merebus, yaitu boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil. Ini contoh dari poaching. Selanjutnya teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, yaitu merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, ini dia contohnya. Selanjutnya ada teknik menyetup atau menggulai yang sering disebut dengan stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Ini contohnya. Kita lanjut ke teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Nah, yang ini yang paling sering kalian kenal, yaitu pada saat membuat dimsum. Selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih di mana muncul gelembung-gelembung kecil. Ini contoh dari simmering. Kemudian ada yang disebut dengan teknik mengetim, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukurannya, di mana salah satu pancinya lebih kecil. Contohnya ini ya. Sekarang kita lanjut ke teknik pengolahan pangan panas kering atau disebut dry heat cooking.
teknik yang pertama yaitu menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam dan memperoleh hasil yang kering atau crispy. Ini contohnya pada French fries. Selanjutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yaitu mengolah bahan makanan atau menggoreng dengan cepat dalam minyak yang sedikit pada wajan datar. Dan biasanya prosesnya hanya 1 kali dibalik. Ini contohnya pada martabak. Kita lanjut ke teknik menumis atau sauteing. Yaitu memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis dikerjakan dalam waktu sebentar. Contohnya pada menumis sayur-sayuran ya. Kemudian ada teknik memanggang atau baking. Yaitu mengolah makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Nah, ini contoh dari memanggang roti. Selanjutnya teknik membakar atau grilling. Yaitu mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas pandadar yang diletakkan di atas perapian langsung atau di atas bara langsung. Nah, ini contohnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan pengolahan dan contohnya. Tahapan-tahapan ini ada pada buku paket kalian. Dan langsung kita ke contohnya dari olahan serealia. Yaitu olahan beras bisa menjadi nasi putih, ketupat, nasi liwet, dan nasi uduk. Lalu olahan jagung bisa menjadi nasi jagung, jagung bose dari NTT, dan milu dari Gorontalo. Lanjut kita ke contoh olahan kacang-kacangan. Kacang tanah bisa menjadi kacang rebus, kacang goreng, dan bisa juga bumbu pucel. Lalu kacang hijau bisa menjadi bubur kacang hijau, lento, dan isian bakmi. Yang terakhir kita ke contoh olahan umbi. Ubi bisa menjadi timus, sedangkan singkong bisa menjadi tiwul, getuk, dan jemblem. Lalu kentang bisa menjadi kroket dan perkedel. Pembahasan terakhir tentang penyajian dan pengemasan, prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Yang pertama ada prinsip wadah.
yaitu setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kadar air, di mana penempatan makanan yang mengandung kadar air yang tinggi atau berkuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Selanjutnya ada prinsip bahan makanan dapat dimakan. Itu tentu saja bahan makanan tidak membahayakan kesehatan yang memakannya. Selanjutnya ada prinsip panas, di mana setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas sehingga ini membuktikan bahwa hidangan masih segar. Lanjut prinsip alat bersih. Setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik, di mana bersih itu artinya dicuci dengan cara yang higienis ya. Prinsip yang terakhir yaitu penanganan makanan. Dalam menyajikan makanan, hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan supaya mencegah kontaminasi bakteri dan penampilannya juga menjadi baik. Berikut ini contoh gambar dari penyajian dan pengemasan baik modern maupun tradisional. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya di sekitar kita semua. Pembahasan materi kali ini sudah selesai ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan sekali lagi, jangan lupa mengerjakan LK4 lalu kirimkan pada kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.